Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang apa itu sindroma mata kering. Mohon maaf sebelumnya suara saya sedikit agak kurang nyaman didengar ya, karena lagi kurang sehat juga. Sebelumnya pasti mungkin beberapa kita bingung apa itu sih sebenarnya sindroma mata kering. Jadi mata kita itu dipergunakan hampir 80% dalam 24 jam kehidupan kita ya. Apalagi di era gadget-gadget ini, kita terus selain untuk melihat jauh, kita juga menggunakan gadget HP, kemudian komputer. Itu membuat sebenarnya mata kita, aktivitas dekat itu memaksakan mata kita untuk bekerja. Jadi dengan aktivitas dekat itu, sebenarnya mata kita menjadi lebih cepat capek atau lelah. Sebenarnya apa itu definisi dari sindroma mata kering? Sindroma mata kering adalah beberapa keluhan mata yang disebabkan gangguan pada lapisan air mata atau trifilm, sehingga terjadi ketidakseimbangan produksi air mata atau terjadinya penguapan air mata yang berlebih sehingga menyebabkan kerusakan permukaan bola mata kita. Jadi sebenarnya selain daripada seperti air liur kita ya, air liur kita kan terus mulut kita kan terus mengeluarkan air liur ya. Apalagi kalau kemudian ada makanan-makanan yang asam. Nah, mata kita juga sebenarnya juga mengeluarkan cairan mata. Walaupun tidak di saat kita menggunakan aktivitas dekat. Nah, saya jelaskan sedikit. Air mata kita itu sebenarnya diproduksi di kelopak mata kita di bagian atas kanan, ya. Kemudian setiap kita berkedip, air mata itu akan keluar. Air mata itu kita keluar. Jadi kalau misalnya kita itu sering terbuka terus mata, lama-lama akan perih, maka ketika kita berkedip, maka kita terasa lebih nyaman mata kita. Karena Allah sudah memberikan bahwa setiap kita berkedip itu cairan mata kita keluar. Nah, saat cairan mata itu keluar, kan itu diproduksi ya, sama seperti minum kita harus keluar juga, harus buang air kecil. Nah, air mata itu setelah diproduksi setiap kita berkedip, air mata setelah dipakai kemudian akan dibuang di lubang-lubang ini, di saluran ini. Jadi di kelopak mata atas dan kelopak mata bawah itu ada lubang di sini yang kemudian akan disalurkan ke saluran di hidung. Makanya beberapa dari kita kalau kita neteskan obat mata terasa pahit di tenggorokan. Kenapa? Karena memang ada lubang pembuangan di sudut-sudut bola mata ini. Oh maaf, jadi air mata kita itu terdiri dari 3 lapisan. Pertama ada lapisan lemak. Jadi fungsi lapisan lemak itu adalah untuk menahan cairan mata itu tidak keluar, penguapannya itu berlebihan. Jadi ibaratnya kalau ada air di atasnya ada lapisan minyak, pasti airnya nggak cepat terjadi penguapan, ya. Jadi fungsinya pertama ada lipid atau lemak, lapisan paling atas. Kemudian aqueous itu adalah lapisan air. Kemudian lapisan musin. Lapisan musin itu adalah mencegah supaya membuat air mata itu menempel di bola mata kita, permukaan bola mata kita. Apa aja sih fungsi dari air mata itu? Pertama, menjaga permukaan mata agar tetap jernih untuk melihat. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kalau bola mata kita itu kering, jadi seperti permukaan yang digaruk-garuk kayak gitu, ya. Atau seperti kaca yang kalau kita lap itu nggak bersih, jadi kayak ada pecahan-pecahan bekas lap yang tidak dibersihkan itu. Jadi kita pun juga melihatnya jadi tidak jernih. Nah, lingkaran di bola mata kita yang hitam ini tuh, dia sebenarnya bening seperti kaca. Artinya, kita kalaupun mau melihat itu tidak boleh kaca itu ada berbercak-bercak. Kalau kaca kita kotor, kita kan tidak enak ya melihat pemandangan di luar. Jadi fungsi dari air mata pertama adalah menjaga permukaan mata agar tetap jernih untuk melihat. Kemudian melindungi bola mata terhadap lingkungan dan cahaya. Kenapa kayak gitu? Karena bola mata kita itu dilindungi dengan air mata supaya
bakteri atau virus yang memang menyebar di udara itu tidak langsung memasuki bola mata kita, menginfeksi. Jadi air mata itu berfungsi juga untuk melindungi virus dan bakteri yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian melembabkan permukaan mata sehingga mata tidak menjadi lebih kering, memberi nutrisi pada permukaan mata atau perantara masuknya oksigen. Jadi bola mata kita makanannya adalah cairan yang keluar setiap kita berkedip dan oksigen yang ada di sekitar kita. Nah, cairan mata itu sendiri merupakan perantara untuk maksudnya oksigen untuk menutrisi dari bola mata kita. Kemudian cairan mata itu juga membersihkan debu atau kotoran. Di kadang-kadang kita ada kelilipan ya, waktu kita kita kedip-kedip ini, lama-lama terasa nyaman. Kenapa? Cairan mata itu sendiri membuang apa yang masuk di dalam bola mata kita. Apa saja sebenarnya penyebab dari sindroma mata kering? Jadi penyebabnya adalah pertama infeksi mata. Kalau kemudian virus atau bakterinya terlalu banyak atau daya tahan tubuh kita juga sangat berkurang, cairan mata itu sendiri juga nggak bisa mengcover virus atau bakteri, atau kita memegang mata kita dalam kondisi tangan kita itu kotor. Maka infeksi mata itu juga menyebabkan mata kita menjadi lebih kering. Kemudian penyakit Bell palsy. Penyakit Bell palsy itu yang bukan stroke Bu ya, dia meret pipi, mulut, kelopak mata, dahi. Itu kadang-kadang kelopak matanya itu tidak bisa menutup dengan sempurna Bell palsy itu. Seringnya itu karena terpaan angin malam atau kipas angin langsung terpapar ke muka kita, itu meret, bukan stroke tapi beda dia. Kemudian perubahan hormon. Perubahan hormon itu seringkali terjadi pada wanita. Jadi ketika menopause, yaitu sudah berusia, tidak lagi haid, itu hormon estrogen kita juga sudah habis, itu terjadi peradangan yang tinggi di badan wanita, sehingga menjadikan mata menjadi lebih kering. Pemakaian obat KB, kemudian hamil, menyusui, itu juga mempengaruhi dari kualitas dari cairan mata. Penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, tiroid yang ada seperti tonjolan di leher, kemudian penyakit autoimun, lingkungan ya, asap rokok, paparan AC, angin panas matahari, polusi udara dan cahaya. Kenapa gitu? Karena hal-hal seperti ini ya membuat penguapan dari cairan mata itu menjadi lebih tinggi. Pengeluaran dari cairan mata itu menjadi lebih tinggi. Jadi cairan mata itu akan diganggu oleh dua hal. Pertama, satu, kualitas dari cairan matanya itu sudah berkurang. Kualitasnya itu berarti penyusun dari cairan mata itu berkurang. Jadi kalau kita kayak buat kue, yang awalnya kuenya telurnya 6, ini menjadi cuma 1. Jadi penyusun dari cairan matanya itu sudah mulai berkurang. Satu lagi, kuantitas. Jumlah dari air matanya itu berkurang atau penguapannya berlebihan. Produksinya sama tapi penguapannya berlebihan. Nah, yang membuat penguapannya berlebihan adalah apa? Seperti ini, paparan AC, angin, panas matahari, polusi udara dan cahaya. Kemudian obat-obatan tertentu seperti obat antidepresi, obat flu. Jadi kalau orang flu minum obat flu itu juga membuat mata menjadi lebih kering. Obat alergi, obat antihipertensi, obat diuretik biasanya pada orang-orang yang kakinya bengkak, dokter misal orang penyakit jantung, kakinya ada bengkak, dokter yang kasih obat untuk membuang cairan itu jadi sering banyak kencing. Nah, itu juga bisa membuat mata menjadi lebih kering. Kemudian obat tetes glaukoma. Gangguan berkedip, siapa aja yang gangguan berkedip? Pasca lasik. Lasik itu adalah tindakan untuk mengurangi ukuran kacamata. Ya, itu pasca lasik biasanya menjadi lebih mata menjadi lebih kering. Kemudian bentuk kelopak mata yang kalau tidur tuh tidak menutup sempurna. Sering nanti coba perhatian beberapa keluarga kita kalau yang tidur tuh tidak menutup sempurna, lebih baik ya dibantu untuk ditutup. Itu kenapa? Karena selain memang waktu tidur kita tidak bisa berkedip, tidak bisa memproduksi cairan mata, kemudian terjadi penguapan yang berlebihan karena bola mata tidak tertutup. Kemudian aktivitas di depan monitor yang terlalu lama. Kenapa aktivitas di depan monitor terlalu lama juga menyebabkan mata kering? Karena seringnya ketika kita menggunakan gadget, apalagi kalau memang mengerjakan tugas, kita jarang sekali untuk berkedip. Kita fokus melihat itu, kita tidak jarang berkedip. Sehingga ketika kita jarang berkedip, cairan mata itu tidak terproduksi. Dan pemakaian lensa kontak jangka panjang itu juga membuat mata menjadi lebih kering. Nah,
Allah menciptakan refleks berkedip pada kita itu dalam 1 menit itu 12 sampai 15 kali. Itu refleks, sama seperti kita bernapas, refleks. Kita kan nggak ada perintah, ayo tarik napas, ayo buang napas, nggak ada kita perintahkan. Itu refleks yang dikasih sama Allah. Kita bernapas itu narik, buang napas. Begitu juga berkedip. Berkedip itu adalah refleks yang diberikan oleh Allah, ya. Nah, saat serius melihat sesuatu atau membaca jarak dekat, waktu yang lama, kita jarang lupa untuk berkedip sehingga mata kita menjadi lebih kering karena tidak terproduksi dengan tidaknya berkedip. Nah, apa aja gejala dari sindroma mata kering? Biasanya si pasien akan rasa capek, perih, panas, ya. Kemudian silau dan mata merah. Nah, beda mata merah dengan yang mata merah infeksi atau mata merah karena mata kering. Biasa mata merah seperti ini dia tidak mengeluarkan kotoran mata. Jadi rasa tidak nyaman di mata, silau, mata terasa berat, berpasir, ya. Rasanya kalau kita berkedip tuh kayak ada sesuatu gitu mengganjal di mata kita. Kemudian terasa gatal, kemudian terasa panas, terutama kalau kita bangun tidur. Kenapa bangun tidur terasa gak nyaman tuh mata itu? Karena waktu tidur kita tidak berkedip, tidak memproduksi cairan mata berlebihan, sehingga sering sekali ketika bangun tidur tuh gak enak nih mata tuh. Nah, itu benar-benar merupakan tanda dari keluhan mata kering, ya. Kemudian penglihatan terganggu, seperti saya katakan tadi, kalau mata terlalu kering, jadi ibarat kaca yang kalau kita bersihkan dengan kain lap yang nggak begitu bersih, dia kayak pecah gitu permukaan suatu kaca tuh. Jadi tidak bersih, tidak jernih. Jadi permukaan bola mata tuh untuk melihat juga seperti kaca yang kotor. Jadi penglihatannya terganggu. Kemudian berair. Loh, tadi katanya mata kering, tapi kenapa matanya jadi berair? Ya, beberapa kondisi yang kualitas atau penyusun dari cairan matanya itu sudah terganggu, kan menyebabkan mata tidak nyaman. Sehingga ketika seseorang merasa sudah tidak nyaman, dia akan terus berkedip sangat cepat. Nah, lihat beberapa anak yang terus dengan HP, dia akan berkedip-kedip. Kenapa? Karena terus merasanya matanya tidak nyaman oleh radiasi dari sinar biru pada gadget. Nah, akan begitu dia berkedip-kedip terus, produksinya berlebihan, tapi pembuangannya sama, ya. Maka mata terasa akan berair terus. Kemudian sering mengucek mata, mata merah tanpa kotoran, mata terasa lengket saat bangun tidur, dan frekuensi berkedipnya meningkat karena mata merasa tidak nyaman, jadi mata akan terus berkedip. Apa aja akibat mata kering? Terjadinya kerusakan permukaan mata. Kemudian ketika terjadi kerusakan mata, mata seperti kayak ini, ya, rasanya permukaan terasa pecah, kering, panas kayak gitu, kuman-kuman juga mudah masuk. Sudah mudah terjadinya infeksi, kemudian penurunan penglihatan dan penurunan kualitas hidup. Kenapa hal itu terjadi? Ya pasti ketika mata kita terasa nyeri, panas, itu kita sulit ketika mau melakukan tugas. Nggak sanggup nih lihat monitor, nggak sanggup, udahlah istirahat dulu istirahat dulu lah, pejamkan mata. Karena kita tidak bisa melanjutkan kegiatan kita sehari-hari. Nah, begitu juga ketika mata sudah sangat kering, sama seperti kulit, ya. Ketika bertambah usia, kulit kita memang lebih kering lagi. Apalagi kalau wanita sudah mendekati menopause menjadi sangat kering. Maka ketika kulit kering akan tumbuh berbagai macam sesuatu di kulit kita. Begitu juga mata. Ketika mata menjadi kering, maka tumbuhlah selaput ini. Ini bukan katarak, ya ibu-ibu, ini namanya pterygium. Nah, ini tidak begitu mengganggu penglihatan, tetapi membuat mata menjadi lebih tidak nyaman. Kena angin lebih merah, kena panas juga merah, kena air musampur rambut juga merah. Jadi secara kosmetika tidak bagus. Orang pasti lihat, matanya kok kenapa merah terus? Ya ini dan membuat pasien menjadi lebih tidak nyaman. Bagaimana penanganan dari mata kering itu? Pertama, ketika pasien mengeluhkan itu kepada dokter mata akan memeriksa, maka kami akan memberikan berupa obat tetes air mata buatan yang tanpa pengawet. Jadi obat-obat mata sekarang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik obat mata itu dibuat dalam 2 kemasan. Satu dalam botol, satu lagi seperti rentengan kecil-kecil kayak pesawat. Yang dalam botol itu dia punya pengawet, ibu-ibu. Nah, kalau dibuka tahan 1 bulan.
untuk beberapa kondisi kami akan memberikan pada pasien seperti hal itu. Nah, untuk yang pesawat kecil-kecil terentengan itu tanpa pengawet dan biasa lebih mahal memang. Satu dibuka itu dia tahannya 3 hari karena tanpa pengawet. Nah, untuk kondisi mata kering kita biasanya memberikan yang bentuk terentengan yang kecil-kecil itu. Kemudian minum 2 liter air atau 8 gelas sehari supaya membentuk kualitas air mata, penyusun kualitas air mata itu menjadi lebih baik. Jadi jangan lupa, jangan takut. Kadang-kadang wanita itu suka takut ya minum berlebihan karena jadi sering banyak buang air kecil, tapi nggak apa-apa Bu, daripada mata kita bermasalah, dan artinya itu ginjal kita bagus ya kalau kita terus juga minum ada kencingnya. Kemudian makanan yang mengandung omega 3. Nah, ketika mata kita kering itu terjadi peradangan yang sangat tinggi. Makanan yang mengandung omega 3 itu merupakan salah satu makanan yang mengandung anti peradangan Ibu. Tidak hanya berguna untuk mata, tapi juga berguna untuk tulang, untuk otak, ya, untuk memperbaiki kolesterol yang jahat-jahat itu. Jadi fungsinya banyak, boleh dikonsumsi setiap hari 1 kapsul. Jadi apa aja sih, itu kalau kita beli ya dalam bentuk kapsul, ada di apotek-apotek. Apa aja yang mengandung omega 3 makanannya, yaitu ikan laut, alpukat, telur, sayuran hijau. Kemudian kompres hangat kelopak mata. Kenapa harus kompres hangat kelopak mata? Karena kan organ yang mengeluarkan cairan mata itu ada di kelopak mata bagian atas ini Bu. Jadi dengan kita kompres itu memaksakan cairan mata yang tidak terproduksi dengan baik itu untuk keluar. Ya, habis itu kalau kemudian ada peradangan, kita membersihkan dengan kita kompres hangat itu juga kita sekalian membersihkan kelopak mata kita itu. Dan kadang-kadang ada kotoran-kotoran mata yang sudah sangat mengeras. Jadi kita kompres itu akan lunak nanti kotoran matanya dan memaksakan cairan mata itu terproduksi dengan baik. Bagusnya kita kompres itu sekitar 10 sampai 15 menit sehari 2 kali pagi sore. Kemudian rutin kontrol ke dokter mata, perubahan gaya hidup, dan jangan sembarangan menggunakan obat. Terutama obat-obat yang berlabel merah ya Ibu-ibu, itu jangan. Itu berarti benar-benar adalah obat yang memang hanya boleh diberikan oleh dokter mata ketika dokter matanya sudah melihat kondisi bola matanya. Nah, perubahan gaya hidup seperti apa aja yang harus kita lakukan untuk menjaga kondisi bola mata kita? Pertama, menggunakan kacamata anti UV pada musim kemarau, ya, karena jadi memang matahari itu sangat membuat penguapan dari cairan mata itu menjadi sangat berlebihan. Sinar gelombang pendeknya itu tidak bagus untuk permukaan bola mata kita. Sinar matahari itu juga bisa mempercepat kayak lapisan yang tadi yang namanya pterygium itu tumbuh, atau katarak juga menjadi lebih cepat. Kemudian pencahayaan yang baik saat membaca dan menggunakan gadget tidak terlalu terang dan redup. Kemudian perbaiki postur tubuh dan jaga dengan objek saat aktivitas dekat. Jadi tidak boleh terlalu membungkuk. Dan ini jaraknya baca yang sangat bagus, inci nih Bu ya, dalam batu inci. Dan sebaiknya monitor ini berada lebih dekat, lebih turun sedikit dari kelopak mata. Fungsinya kenapa? Jangan seperti ini sejajar atau malah lebih tinggi. Dengan posisi monitor itu lebih rendah sedikit dari kelopak mata, itu membuat kelopak mata kita itu melindungi permukaan bola mata sehingga tidak air cairan mata itu tidak menjadi lebih cepat menguapnya. Dengan posisi yang sejajar, itu membuat mata kita lebih terangkat, kelopak mata kita menjadi lebih terangkat sehingga penguapan dari cairan mata itu menjadi lebih tinggi. Berkedip, jangan lupa berkedip walaupun lagi sedang serius membuat tugas, dan istirahatkan mata dengan aturan rule 20-20 jika lama membaca atau pemakaian gadget. Seperti apa itu rule 20-20? Yaitu ketika 20 menit sudah melakukan aktivitas dekat, apapun seperti misalnya dengan gadget atau komputer atau membaca, maka istirahatkan mata 20 detik melihat jauh sepanjang 20 feet. 20 feet itu sekitar 6 meter. Atau ya udah lihat jauh aja ke pemandangannya hijau-hijau di luar. Kalau misalnya kamar kita memang ada jendela, lihat pandangan jauh sebentar, besok kita lanjutkan lagi mengetiknya. Jadi 20 menit aktivitas dekat, istirahatkan mata 20 detik melihat jauh. Kemudian hindari screen time atau penggunaan gadget
60 menit sebelum tidur, karena blue light dari gadget itu sangat mempengaruhi permukaan bola mata, sangat mempengaruhi produksi dari cairan mata kita. Besoknya kalau kita pakai gadget, besok bangun tuh mata pasti nggak nyaman, sepet, panas, rasanya kayak ada kotoran mata yang kok kita ambil nggak ada sebenarnya. Nah, itu adalah keluhan-keluhan dari mata kering. Nonton, kalau kita ngajak anak-anak ya minimal 6 feet ya. 6 feet itu berarti sekitar 2 meter, karena 1 meter itu 3 feet, berarti 2 meter Bu, jangan terlalu dekat. Nah perhatikan juga kalau ada anak-anak atau cucu kita yang melihat jauh pecingkan mata begini, artinya dia sudah memaksakan mata untuk melihat. Nah kenapa dia memaksakan mata untuk lihat, itu sudah harus diperiksa. Itu kebiasaannya, biasanya anak-anak itu sudah perlu menggunakan kacamata. Jadi ingat, kalau ketika anak-anak sudah melihat jauh, kadang-kadang ada anak-anak yang belum usia sekolah, sudah melihat jauh, dia pecingkan mata kayak gini untuk berusaha memfokuskan. Dia bisa lihat. Itu karena dia memaksakan matanya, karena daya akomodasinya masih sangat tinggi. Itu berarti anak-anak sudah harus kita periksa untuk pemeriksaan kacamata. Baik, terima kasih Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada dokter spesialis mata kita, Dr. Alfi Nur Akmalia Mokhtar, yang telah memaparkan ya, yang telah sharing ilmu pengetahuan untuk kita semua. Barangkali yang selama ini kita menganggap kedip-kedip mata itu sepele ya Bapak Ibu ya, kedip-kedip mata sepele, ternyata efek untuk mata kita sangat luar biasa ya. Apa jadinya kalau kita tidak bisa berkedip sepanjang hari, satu hari aja nggak bisa berkedip? Apa jadinya ya Dok ya? Nah Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan ya. Mumpung ada dokter spesialisnya dan hari ini nggak perlu daftar di depan kalau mau konsul dengan dokternya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada? Atau sudah pas nih apa yang disampaikan dokter tadi? Iya, tidak mesti tentang mata kering. Ya, silakan Ibu. Ini senior kita nih Dok. Beliau dulu tugasnya di sini juga BLPKM. Ya silakan Bu Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kebetulan pensiunan dari perawat rumah sakit Ibu Ana. Dengan usia saya yang sudah 75 tahun, saya memang penderita mata kering karena faktor usia ataupun memang mata keletihan. Yang perlu saya tanyakan, apa obat yang harus saya konsumsi dan saya pergunakan yang bisa membuat mata saya bisa normal kembali? Begitu aja dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmawati. Beliau memang penderita mata kering ya. Silakan Dok, apa obatnya yang paling bagus? Terima kasih Bu Ros atas pertanyaannya. Jadi memang kalau karena faktor usia Ibu, sesuatu yang diberikan sama Allah itu memang sudah mulai sedikit demi sedikit dikurangin ya. Jadi itu sudah terjadi di kita usia 40. Sedikit sudah mulai berkurang. Saya sudah mengalaminya juga Ibu, terutama karena memang kebiasaan memakai monitor karena tugas-tugas. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi? Ya, pertama memang patuhi semua yang seperti itu, perlindungan. Nomor satu perlindungan dari matahari, dari angin, naik sepeda motor, pakai helm tutup muka, AC jangan langsung terpapar ke wajah, kipas angin jangan juga langsung terpapar wajah. Melewati misalnya kita jalan, pakai payung, perlindungan terhadap matahari. Kemudian konsumsi minuman. Kalau memang tidak ada hambatan atau dilarang oleh misalnya ada gangguan jantung atau gangguan ginjal kan tidak boleh terlalu banyak konsumsi air. Nah kalau memang tidak ada hal seperti itu silahkan konsumsi air supaya juga ginjal kita sehat. Konsumsi 8 gelas sehari minimal. Kemudian makan makanan yang mengandung omega 3. Makanan omega 3 tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini sangat membantu
sejujurnya itu berlaku untuk saya yang memang saya sendiri penderita mata kering karena ada beberapa kondisi saya membuat mata saya menjadi lebih kering. Jadi ikan laut, alpukat, telur, sayuran hijau. Nah, saya sebenarnya lebih supaya benar-benar tercukupi omega 3 saya membeli dari vitamin seperti kapsul ikan. Saya minum sehari sekali ya, yang 1000 unit. Itu tidak hanya memperbaiki dari kualitas cairan mata saya, benar-benar sangat terbantu sampai saya kadang lupa untuk menggunakan air mata buatan. Itu juga bagus untuk otak ya. Kadang faktor usia, kadang-kadang kita sudah mulai sering lupa, sel-sel otak kita sudah mulai berkurang, kemudian memperbaiki kualitas dari tulang kita, kemudian kolesterol ya, memperbaiki kolesterol, kestabilan dari kolesterol jahat dan kolesterol baik gitu. Dan ini kompres hangat, silakan. Kompres hangat ini sangat membantu untuk memaksakan produksi dari cairan mata 10 sampai 15 menit sehari, boleh sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, memang kalau sudah sangat berkurang dan tidak nyaman juga dengan kondisi seperti ini, harus kontrol ke dokter mata untuk mendapatkan obat berupa air mata buatan dari rumah sakit. Demikian Bu Ros. Terima kasih Dok. Gimana Ibu? Sudah? Iya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi karena dokter juga harus kembali lagi ke ruangan untuk memberikan pelayanan ke pasien yang lain. Ibu mau bertanya? Silakan Bu, jangan malu-malu. Kesempatan emas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya, Dr. Lailawati. Bu, saya ingin mau nanya, kenapa mata kita itu sering gatal? Ya, itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi keluhan dari mata itu banyak. Kadang-kadang saya sering juga dikonsulkan melalui WA. Mintalah obat mata merah atau apa. Sebenarnya sama seperti kulit. Kalau dokter matanya dikonsul melalui itu kita bingung. Kenapa? Karena kita tidak lihat langsung. Begitu juga mata merah atau gatal. Mata gatal itu banyak hal terjadi pada beberapa kondisi mata. Untuk alergi juga banyak bisa, untuk infeksi juga bisa, dan untuk mata kering juga bisa. Jadi kita harus memeriksa secara langsung. Seperti Ibu. Sama seperti, silakan Bu. Ya. Jadi saya jelaskan nggak apa-apa secara keseluruhan bahwa keluhan mata gatal itu dokter mata harus memeriksa secara langsung. Kalau memang ketika diperiksa, oh ini ada tanda-tanda alergi, maka dokter akan memberikan obat alergi. Tapi ketika memang tidak ada tanda-tanda alerginya, bisa kemungkinan itu adalah mata kering. Karena salah satu keluhan dari mata kering adalah mata menjadi lebih gatal. Tapi ingat, jangan dikucek. Semakin dikucek, maka pembuluh darah yang ada di mata, pembuluh darah di mata itu sangat rapuh. Dia mudah pecah, malah menjadi lebih merah. Jadi semakin kita kucek, semakin kita mata menjadi lebih merah lagi, tidak memperbaiki kondisi. Ingat, setiap ada gatal jangan dikucek. Kalau memang setelah diperiksa oleh dokter mata ternyata kondisi gatalnya adalah karena alergi, maka ketika sangat gatal kompres dingin. Tetapi ketika setelah diperiksa sama dokter mata ternyata adalah mata kering, maka kompresnya kompres hangat ibu-ibu. Jadi memang harus dulu ketika ada keluhan mata harus dulu kontrol ke dokter mata untuk menentukan diagnosanya, karena lain diagnosa, lain lain kompresnya, bentuk kompresnya. Ketika alergi kompres dingin, ketika mata kering kompres hangat. Demikian Ibu. Ternyata beda jauh ya Dok. Kadang-kadang kita di rumah langsung kompres aja lah, nggak tahu kenapa matanya mau kompres dingin, kompres hangat, asal aja Dok ya, karena kita nggak periksa kenapa penyebabnya. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya kita cukupkan ya Dok ya. Iya, dokter juga pasiennya sudah menunggu di atas. Jadi kita cukupkan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter tadi ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.